Nah, selanjutnya baju besinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Rasul pakai baju besi. Hanya ada dua hadis yang dinukil oleh Imam Tirmidzi rahimahullah rahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang pertama, haddatsana Abu Sa'id Abdullah ibnu Sa'id al-Ashaj, sampai kepada nanti rawil a'lanya ani Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhu arda, dari Zubair ibn al-Awwam qala kana 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin dir'an. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud, Rasul memakai dua baju besi, dua lapis baju besi. Itu yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fanahadha ila sakhrati falam yastati'. Sebagaimana kita ketahui, perang Uhud ini kan luar biasa ya. Kaum muslimin berbalik keadaan, yang awalnya menang sampai kemudian nanti kaum muslimin dibalikan keadaannya, dipukul mundur. Ya. Karena kisah panjang. Ya. Ketika pasukan snipernya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan ya, bukit Rumat atau Jabal Rumat, itu tempat para pemanah, itulah awal dimana pasukan musuh bisa ngelihat celah, akhirnya menguasai Jabal Rumat. Akhirnya ya orang-orang kafir Quraisy ini bisa dengan leluasa nyerang kaum muslimin, terpojokkan. Nah, dikisahkan ini saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terpojokkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fanahadha ila sakhrati falam yastati', karena ada dua lapis baju besinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mau naik ke sakhrah. Sakhrah itu hajar dakhmah, apa batu besar gitu. Rasul mau naik ke atas tapi sulit karena lapis dua baju perangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'aqada Talhata tahtahu, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta bantuan sama Talha. Kemudian Talha dengan posisi duduk sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naikin Talha, baru Rasulullah bisa sampai ke batu yang besar itu. Sebagian dalam kisah kita bisa ketahui, kok Rasulullah menggunakan badannya Talha untuk naik untuk apa gitu. Pertama, inilah diantara keberanian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terpojok begitu, Rasul masih naik ke atas untuk ngasih instruksi dan ngasih tahu bahwa Rasul belum mati gitu. Jadi untuk membangkitkan semangat kaum muslimin, naik ke atas ke tempat yang lebih tinggi. Tapi di sini kan poinnya, Rasul make dua helai atau dua lapis baju besi, makanya kesulitan naiknya begitu. Terusan dari hadis ini, wasa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta istawa ala sakhrah. Terus Rasulullah bisa naik sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas batu besar tadi. Qala, ini kata Zubair bin Awam tadi yang meriwayatkan hadis. Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, sampai Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ngedengar Rasul bilang begini, aujaba Talha, yakni aujabal jannah. Ya. Bagi Talha ini surga. Bagi Talha surga. Karena saat itu ya, Talha ngebantuin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk naik di atas badannya. Dan saat itu memang ada beberapa orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka betul-betul membantu, tidak hanya sekedar membantu fisik, bahkan nyawa mereka berani untuk berikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, poin kita
Rasul pernah make baju besi 2 lapis. Dan ini juga gambaran jemaah yang dimuliakan Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini apa ya? Orang yang paling tawakal itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tawakalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak membuat Rasul terus nggak pakai apa-apa. Seolah-olah pasrah, kalau kena masuk kena, kalau nggak kena ya nggak kena dengan izin Allah. Itu tawakal yang salah kaprah. Karena buktinya Rasul ini orang yang paling tawakal kepada Allah, tetap ikhtiar dalam perang itu. Ikhtiarnya juga nggak setengah-setengah, make 2 lapis baju besi. At-tawakkul la budda ayyakuna muqtarinan bikasbil asbab. Karena namanya tawakal ini ya harus dengan asbab gitu. Jadi nggak bisa kita udah tawakal aja nih, terus nggak ngapa-ngapain gitu, ya nggak bisa. La budda ayyakuna muqtarinan bikasbil asbab. Harus diikuti dengan ikhtiar gitu, dengan sebab. Kalau udah kita datangkan sebabnya, ternyata ketetapan Allah yang berbeda, ya sudah tawakal Allah di situ. Ya, serahkan irja'ul amri ilallahi ta'ala. Nah, jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling tawakal, dia masih ikhtiar. Dan lagi-lagi ikhtiarnya nggak setengah-setengah, pakai 2 lapis baju besi. Oh, Masya Allah. Baju besi ini didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Qainuqa. Ya, ini klan Yahudi yang berkhianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian setelah Bani Qainuqa terusir, salah satu yang menjadi kepemilikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah baju besi yang digunakan di perang Uhud ini. Nah, jadi Rasul pakai 2 lapis baju besi. Kemudian haddatsana Muhammad ibnu Abi Umar sampai kepada As-Sa'ib ibni Yazid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yauma Uhudin dir'an qad zahara bainahuma. Ya, sama nih. Kesaksian di perang Uhud, Sa'ib ibnu Yazid, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pakai 2 baju besi. Qad zahara bainahuma, itu rangkap 2 lah gitu. Rangkap 2. Hakadha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya beberapa baju besi, sebagaimana Rasulullah punya beberapa pedang. Ya. Ini ada riwayat ya, atau ada keterangan dari para ulama yang menyatakan Rasul ini punya sampai 7 baju besinya Rasul. Ya. Baju besi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada Zatul Fudul. Ya. Ini baju besi ini yang nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gadaikan kepada salah satu orang Yahudi ini. Nama baju besinya Zatul Fudul. Jadi Rasul itu pernah karena saking nggak punya apa-apa ngegadein baju besinya untuk makan, karena benar-benar nggak ada apa-apa lagi. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nuker dengan gandum hintoh, atau apa nama lain hintoh itu, bur, ya, gandum. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gandum karena menggadaikan baju perangnya. Rasul sampai ngegadein baju perang itu. Jauh sekali ya dari kesan mewah. Pemimpin yang tidak ada kemewahan dalam dirinya, itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya baju namanya Zatul Wushah wa Zatul Hawashi. Yang ketiga, ada baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya As-Sa'diyah, nama bajunya. Ya. Kemudian punya baju juga namanya Fiddah, yang kelima. Ya. Terus Rasul yang keenam punya baju namanya Batra. Yang ketujuh namanya Haziq. Ya. Haziq itu baju-baju perangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua hadis. Hadis pertama diriwayatkan oleh Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu arda. Yang selanjutnya dari Sa'ib ibni Yazid. Sa'ib ibni Yazid ini sahabat Nabi. Waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam haji wada, beliau masih kecil, makanya nanti beliau menjadi salah satu orang sahabat Nabi yang wafatnya paling akhir. Sahabat Sa'ib bin Yazid ini wafat tahun 91 setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir wafat di Madinah ini, sahabat Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu taala anhu wa arda.